Assalamualaikum, selamat pagi sahabat cerdas. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Untuk itu, siapkan catatan. Jangan lupa di akhir pembelajaran membuat rangkuman agar materi lebih mudah kalian pahami. Dan tonton sampai selesai ya. Sebelum masuk materi, saya ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian pernah mengamati keadaan di sekitar kalian? Contoh saja, di lingkungan sekitar, kalian sering menjumpai kupu-kupu. Kalian dapat mengamati berbagai macam bentuk, warna kupu-kupu. Hasil pengamatan tersebut dapat kalian tuangkan ke dalam teks laporan hasil observasi. Nah, dengan demikian, teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Informasi itu bisa meliputi tentang objek keadaan alam, keadaan lingkungan, seperti hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa, kesenian, dan kebudayaan. Nah, teks laporan hasil observasi juga dapat disebut sebagai teks klasifikasi. Mengapa disebut teks klasifikasi? Karena membuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Sudah paham ya? Kita lanjut lagi. Di sini kita juga akan belajar untuk menemukan gagasan pokok atau gagasan utama ataupun ide pokok dari teks laporan hasil observasi. Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada gagasan pokok. Nah, pastinya sudah tidak asing lagi berkaitan dengan gagasan pokok. Gagasan pokok adalah pikiran, ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Kemudian yang kedua juga ada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Setelah ada kalimat utama, pasti akan ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas di sini adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan pernyataan yang disebutkan dalam kalimat utama. Sudah paham ya? Kita lanjut ke contohnya. Di sini ada contoh. Silahkan kalian baca sendiri. Nah, dari contoh ini kita dapat menemukan kalimat utama. Kalimat utamanya terdapat di awal paragraf, yaitu wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, bagaimana cara menemukan gagasan pokoknya? Nah, di sini paragraf yang memiliki kalimat utama, cara menentukan gagasan pokok atau gagasan utamanya sangatlah mudah, yaitu dengan mengambil isi kalimat utama itu sendiri. Jadi, gagasan pokoknya adalah wayang sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kita lanjut lagi. Yang selanjutnya, di sini ada karakteristik isi teks. Yang pertama, teks laporan hasil observasi berisi fakta tentang suatu objek. Yang kedua, informasi yang disajikan merupakan hasil observasi yang sudah terbukti kebenarannya. Kemudian yang ketiga, tiap informasi disajikan secara urut. Yang keempat, tidak ada penutup atau kesimpulan dari penulis. Jadi, tidak ada pendapat dari penulis. Yang selanjutnya dalam teks laporan hasil observasi akan ada strukturnya.
struktur teks laporan hasil observasi yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum di sini adalah berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji dan menjelaskan garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Ini adalah bagian pernyataan umum. Bagian yang kedua atau struktur yang kedua adalah aspek yang dilaporkan. Meliputi yang pertama adalah deskripsi bagian. Apakah deskripsi bagian? Deskripsi bagian adalah penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Kemudian yang kedua adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat adalah dapat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Jadi saya ulangi lagi, di sini berkaitan dengan struktur ya. Yang pertama adalah pernyataan umum, kemudian yang kedua adalah aspek yang dilaporkan yang meliputi deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Yang selanjutnya di sini ada contoh lagi. Contoh teks laporan hasil observasi berkaitan dengan struktur. Nah, bisa kalian baca. Di sini ada contohnya. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, kalimat ini merupakan kalimat definisi. Nah, kenapa kalimat definisi? Di sini ditandai dengan adanya penggunaan verba relasional atau penghubung, yaitu adalah. Adalah merupakan contoh verba relasional. Kemudian kalimat yang selanjutnya, di sini ada UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Kalimat kedua dan ketiga masuk ke dalam penjelasan umum. Jadi di sini menjelaskan tentang definisinya. Keseluruhan paragraf ini masuk ke dalam struktur pernyataan umum. Kemudian yang selanjutnya di sini ada contoh lagi. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya dibagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah ulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Nah, bagian ini menjelaskan tentang objek yang diamati dan masuk ke dalam struktur yang selanjutnya yaitu deskripsi bagian. Kenapa deskripsi bagian? Tadi saya sudah menyampaikan karena menjelaskan tentang objek yang diamati. Contoh yang ketiga, bisa kalian baca paragrafnya. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, informasi, dan hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir,
Meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Bagian ini termasuk ke dalam struktur teks laporan hasil observasi adalah deskripsi manfaat. Kenapa deskripsi manfaat? Karena menjelaskan manfaat dari objek yang diamati. Sudah jelas, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya di sini ada unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu dapat menggunakan kata kerja, verba, dan kata benda. Nah, contohnya di sini wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Bisa kalian lihat di sini ada kata wayang dicetak merah ya. Nah, wayang di sini masuk ke dalam kata benda atau nomina. Kemudian di sini ada kata ditetapkan. Ditetapkan masuk ke dalam kata kerja atau verba. Lanjut lagi masih dengan kalimat yang sama. Ini silakan kalian lihat di sini yang dicetak merah. Seni pertunjukan. Nah, ini terdiri dari dua kata, maka akan masuk menjadi frasa. Nah, di sini karena gabungan dari dua kata namanya adalah frasa nomina karena intinya pada kata benda. Kemudian yang selanjutnya sini yang dicetak ungu yang telah ditetapkan. Gabungan dari tiga kata membentuk frasa namanya adalah frasa verba karena inti berada pada kata kerja atau verba. Paham sampai di sini? Kita lanjut lagi. Yang kedua, yaitu menggunakan laras bahasa baku yang bermakna lugas atau denotatif. Jadi, dalam teks laporan hasil observasi di sini menggunakan makna yang sebenarnya, bukan hasil imajinasi dari penulis. Yang ketiga, diwarnai penggunaan kata atau istilah teknis. Jadi kadang atau terdapat kata dalam bidang tertentu atau istilah dalam bidang tertentu. Yang keempat, yaitu dapat menggunakan verba relasional atau penghubung. Tadi contoh dari verba relasional atau penghubung, contohnya adalah, merupakan, yaitu, disebut, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, ada afiksasi atau proses pengimbuhan. Afiksasi atau proses pengimbuhan. Contohnya, misalkan ada kata pertunjukan, berasal dari kata dasar tunjuk, mendapatkan imbuhan per-an. Nah, untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian tentang materi teks laporan hasil observasi, di sini ada tugas yang pertama, yaitu temukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Kemudian gabungkan kalimat-kalimat tersebut dengan menggunakan konjungsi yang tepat. Nah, untuk paragraf 1 tadi sudah sebagai contoh ya. Nah, yang kamu temukan berarti paragraf 2, kemudian 3, kemudian 4, 5, 6, dan 7. Oke, sampai paragraf ke-7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.